Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saimah Sibuan, saya dari kelas manajemen 3E FEB UIANSU. Di sini saya ingin menjelaskan tentang e-commerce dan e-business untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pasti kalian sudah pada tahu apa itu e-commerce dan e-business. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, tonton terus ya video ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce dan e-business serta 7 kategorinya. Sekidat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari e-commerce. E-commerce itu adalah suatu konsep memungkinkan penjual atau pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Bahkan proses perdagangan lintas kota sampai lintas pulau pun bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis. Bagusnya lagi, masyarakat menyambut tren perdagangan ini dengan tanggapan yang positif. Dan pengertian e-bisnis itu atau electronic business merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet. Sering dianggap sama, padahal e-bisnis dan e-commerce itu berbeda. Berikut beberapa perbedaan keduanya. E-bisnis merupakan jangkauannya lebih luas daripada e-commerce. Contohnya dari segi permodalan, sumber daya manusia, resiko transaksi, dan pembelian barang. Sementara e-commerce hanya sebatas pada kegiatan jual beli produk menggunakan platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya. E-commerce hanya sebatas jual beli produk, sementara cakupan e-bisnis lebih luas. Contohnya edukasi masyarakat mengenai transaksi online. E-bisnis adalah sistem yang lebih kompleks, sementara e-commerce adalah bagian kecil dari elemen e-bisnis yang cukup luas. E-commerce sendiri lebih fokus dengan transaksi bisnis menggunakan website dan aplikasi. 7 kategori dari e-commerce dan e-business. Yang pertama itu ada business to business atau B2B, yaitu di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain, disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen seperti Ralali, merupakan B2B yang bisa menghubungkan pemasok produk pelaku bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile. Berdiri sejak tahun 2013, Rally juga memiliki fitur RFQ yang bisa membantu para buyer dalam mencari produk-produk yang tidak tersedia di situs atau aplikasi Rally. Dan yang kedua itu ada Business to Public Administration atau B2A, yaitu dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelaku adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website. Untuk sistem manajemen online perkotaan seperti model B2A adalah meliputi Clue. Clue membantu pemerintah dan perusahaan dengan menyediakan software. Clue didirikan sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk warga Jakarta untuk memberikan pelaporan terkait dengan pelayanan publik serta wadah yang menjembatani aduan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu ada business to consumer atau B2C. Pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan B2C biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buku online untuk memenuhi kebutuhan dia di rumah. Beberapa termasuk ke dalam model B2C. Sebagai contohnya itu ada aplikasi Bibli. Online seperti Bibli menjadi solusi berbelanja praktis. Aplikasi Bibli merupakan pelopor toko online berkonsep mall di Indonesia, di mana kita bisa berbelanja aneka kebutuhan dari mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat itu ada consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini itu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Contohnya itu seperti freefik.com, di mana para desainer profesional membuat template atau desain agar bisa dipromosikan kepada perusahaan yang membutuhkan template atau hasil karya dari desainer tersebut.
Yang kelima itu ada Consumer to Public Administration atau SITUA. Jenis tipe ini, SITUA bekerjasama dengan SITUBI. Hanya saja proses transaksi yang dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Contohnya itu ada pajak GoID yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak dari individu kepada pemerintah. Dan yang keenam itu ada consumer to consumer atau C2C, yaitu dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contohnya itu seperti aplikasi OLX, yaitu tidak hanya wadah untuk orang berjualan dan mencari barang tak terpakai yang kondisinya masih layak digunakan. OLX tidak pernah menerima barang dari penjual dan juga tidak mengirimkan barang. Dan yang terakhir itu atau yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Itu jenis bisnis baru yang dimana produsen menggunakan dua saluran, baik itu toko online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya itu ada seperti Airim. Air itu adalah perusahaan teknologi jaringan operator hotel yang bermitra dengan hotel budget di seluruh Indonesia dan menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Ataupun ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.